Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nah, di sini kami ingin membahas tentang proyek kami dengan judul kontribusi gaya hidup digital, istirahat, dan aktivitas fisik terhadap kesehatan mental. Nah, sebelum itu, perkenalkan kami, saya sendiri yaitu Ramadan Putra, dan ada Alia, Ambit Hanes Salsabila. Nah, selanjutnya, eh, latar belakang akan dijelaskan oleh Alia. Baik, yang pertama ada latar belakang. Pada era digital saat ini, penggunaan teknologi yang semakin intens membawa dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari, termasuk pada kesehatan mental. Meskipun banyak penelitian yang telah menyebutkan bahwa adanya pengaruh gaya hidup digital terhadap kondisi mental, namun faktor-faktor spesifik yang paling berperan masih perlu dibuktikan secara empiris. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dataset dari Kaggle yang terdiri dari sekitar 5.000 observasi dan 13 variabel yang merepresentasikan berbagai aspek gaya hidup modern, seperti durasi penggunaan layar, kualitas tidur, aktivitas fisik, konsumsi kafein, hingga tingkat kecemasan dan depresi. Untuk mendapatkan model yang lebih efisien dan relevan, digunakan metode regresi berkasar guna menyaring variabel-variabel awal menjadi prediktor inti. Variabel terpilih ini yang kemudian akan dianalisis untuk lebih lanjut menggunakan regresi berganda, sehingga hubungan antara faktor gaya hidup dan mental score dapat dipahami secara lebih mendalam. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan model yang akurat dan dapat menjadi dasar ilmiah dalam merancang strategi peningkatan kesejahteraan mental di era digital. Next. Selanjutnya ada tujuan. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah untuk mengidentifikasi variabel mana yang lebih dominan atau variabel yang memberikan kontribusi terbesar dalam menjelaskan variasi mental health score serta outcome yang berkaitan dengan stres. Yang kedua adalah untuk menganalisis peran faktor gaya hidup secara lebih spesifik. Penelitian ini mengkaji bagaimana kualitas tidur, durasi aktivitas fisik per minggu, waktu mindfulness atau meditasi per hari, serta konsumsi kafein dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai hubungan statistik, tetapi juga memberikan gambaran faktor gaya hidup mana yang lebih berpengaruh terhadap kesehatan mental. Next. Lalu selanjutnya ada summary data seperti yang bisa kita lihat di PPT. Berdasarkan ringkasan statistik, rata-rata jam layar untuk keperluan kerja adalah sekitar 3,36 jam per hari, dengan nilai maksimumnya itu mencapai 4,5 jam. Sementara itu, jam layar untuk hiburan memiliki rata-rata sekitar 1,66 jam per hari, dengan sebagian besar responden menghabiskan waktu hingga hampir 4 jam. Untuk aktivitas fisik, rata-rata durasi olahraga responden adalah sekitar 2,66 jam per minggu, namun terdapat variasi yang cukup besar, mulai dari tidak berolahraga sama sekali, bisa dilihat dari nilai minimumnya yang 0, hingga mencapai sekitar 11,8 jam per minggu. Konsumsi kafein harian memiliki rata-rata sekitar 142 mg per hari, dengan sebagian responden mengkonsumsi lebih dari 300 mg yang menunjukkan adanya perbedaan pola konsumsi yang cukup signifikan. Durasi meditasi atau mindfulness rata-rata berada di kisaran 18,5 menit per hari, dengan nilai maksimum sekitar 42 menit yang mencerminkan variasi dalam strategi pengelolaan stres. Dari sisi kesehatan mental, skor depresi memiliki rata-rata sekitar 7,5, sedangkan skor kecemasan rata-ratanya berada di angka 8,6. Rentang skor ini menunjukkan bahwa responden berada pada tingkat kesehatan mental yang beragam. Variasi data yang cukup besar ini menjadi dasar penting untuk melakukan analisis regresi, karena memungkinkan kita untuk mengidentifikasi faktor gaya hidup yang mana yang paling berpengaruh terhadap kesehatan mental. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada statistika deskriptif, kami menggunakan boxplot untuk visualisasi data dengan beberapa variabel, yaitu variabel umur, skor kesehatan mental, skor kecemasan mingguan, dan penggunaan layar sehari-hari.
Berdasarkan box plot umur, terlihat bahwa responden itu memiliki variasi usia yang cukup luas, dengan mayoritas berada di sekitar 45 tahun. Selanjutnya, berdasarkan box plot skor kesehatan mental, responden cenderung berada pada kategori sedang hingga cukup baik, meskipun terdapat perbedaan kondisi antar individu. Lalu, pada box plot skor kecemasan mingguan, umumnya berada pada level sedang, menunjukkan bahwa kecemasan masih dialami oleh sebagian besar responden. Selanjutnya, pada box plot penggunaan layar sehari-hari memiliki variasi yang cukup besar dengan mayoritas di sekitar 5 jam per hari. Dan dari keempat box plot ini menunjukkan data memiliki sebaran yang cukup baik tanpa terdapat outlier. Next. Em, pada statistika inferensia, kami menggunakan uji regresi berganda dengan modelnya yaitu Y sama dengan 62,61 tambah 0,03 X1 dikurang 0,48 X2 kurang 2,45 X3 tambah 1,1 X4 tambah 1,95 X5 tambah 2,11 X6 dikurang 0,002 X7 dikurang 0,41 X8 dikurang 0,35 X9 ditambah 0,143 X10 dengan X1 yaitu age atau umur, X2 daily screen time, X3 work related hour, X4 entertainment hours, X5 sleep quality, X6 itu physically activity hours, X7 caffeine intake, X8 weekly anxiety score, X9 weekly depression score, dan X10 mindfulness minutes per day. Berdasarkan hasil analisis regresi, kita bisa lihat konstantanya itu sebesar 62,61. Hal ini menunjukkan ketika seluruh variabel bernilai 0, maka skor kesehatan mental akan dimulai dari 62,61. Beberapa variabel itu memiliki pengaruh positif, seperti pada X4, X5, X6. Hal ini menunjukkan ketika variabel tersebut naik sebesar satu satuan, maka skor kesehatan mental juga akan naik. Sementara variabel lain memiliki pengaruh negatif, yang menunjukkan ketika variabel itu naik sebesar satu satuan, maka akan menurunkan skor kesehatan mental. Eh, Selanjutnya, next. Pengujian asumsi. Yang pertama itu ada uji asumsi normalitas dengan p-value-nya 6,281 di atas 0,05. Yang maknanya uji normalitas itu terpenuhi dengan galat berdistribusi normal. Selanjutnya untuk uji asumsi homoskedastisitas terlihat p-value-nya lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak terdapat homoskedastisitas. Selanjutnya pada autokorelasi terlihat p-value yang lebih besar dari alfa, artinya tidak terdapat autokorelasi. Dan yang terakhir, uji asumsi multikolinaritas dengan nilai Viv di semua variabel itu di bawah 10, yang dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinaritas antara variabel independen. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan jelaskan mengenai uji serempak dan uji spasial. Nah, untuk dilakukan uji serempak ini, pertama itu kita melihat adanya statistik F dan nilai P-value. Nah, berdasarkan uji serempak menunjukkan bahwa nilai statistik F itu nilainya itu 2244, sedangkan nilai P-value itu kurang dari 0,01. Nah, yang berarti setidaknya ada satu variabel bebas yang berpengaruh terhadap mental health score.
Nah, untuk melihat apa saja yang berpengaruh terhadap mental health score, maka kita lakukan uji parsial dengan statistik T. Nah, kita lihat bahwasanya seluruh variabel signifikan secara parsial, kecuali asupan kafein, yang dimana asupan kafein itu nilai p-value-nya itu lebih besar daripada alfa, yaitu 0,127. Sehingga ini membuktikan bahwa gaya hidup aktif dan istirahat berkualitas berperan sebagai pelindung kesehatan mental. Sedangkan tekanan kerja dan kecemasan merupakan faktor risiko utama. Nah, kita lihat bahwasanya dengan nilai koefisien determinasi atau R kuadrat itu sebesar 81,77%. Nah, itu yang artinya ialah bahwasanya semua variabel bebas itu berpengaruh terhadap mental health score itu dengan nilai 81,77%. Sedangkan sisanya yaitu sekitar ada 18,23 itu merupakan model lain yang tidak dapat, mohon maaf, itu ialah variabel bebas yang lain yang tidak masuk ke dalam model. Nah, selanjutnya itu ada heat map. Nah, heat map ini digunakan untuk melihat nilai korelasi antar variabel. Nah, kita lihat bahwasanya berdasarkan analisis korelasi, kesehatan mental memiliki hubungan negatif kuat dengan kecemasan yaitu minus 0,77 dan jam kerja yaitu minus 0,75 serta hubungan positif kuat dengan aktivitas fisik yaitu sebesar 0,79. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik berperan sebagai faktor protektif, sementara kecemasan dan beban kerja berlebih merupakan faktor risiko utama bagi kesehatan mental. Nah, terakhir itu ada kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis regresif, penelitian ini telah berhasil memenuhi seluruh tujuannya. Variabel paling dominan yang mempengaruhi mental health score terdeteksi yaitu physical activity hours sebagai faktor positif terkuat, yaitu naiknya mental health score itu sebesar 2,1 dan work related hours sebagai faktor negatif terkuat, yaitu turunnya mental health score itu sebesar minus 2,45. Selanjutnya, analisis terhadap faktor gaya hidup mengungkap bahwa sleep quality itu menaiknya tuh mental health score sebesar 1,95 dan analis dan physical activity yaitu naiknya mental health score sebesar 2,1 memberikan dampak perbaikan mental yang signifikan. Sementara mindfulness minutes hanya berpengaruh kecil yaitu naiknya itu sebesar 0,143 dan caffeine intake yaitu minus 0,002. Tapi tidak berdampak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa beban kerja berlebihan merupakan faktor risiko utama, sedangkan aktivitas fisik dan kualitas tidur yang baik merupakan pilar utama untuk menjaga kesehatan mental di era digital saat ini. Nah, baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan kami yang tidak mengenakan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.